Sudah selesai Bapak Ustaz. Oh iya, siapakah saudara-saudara Yesus menurut Wah, Injil Matius dan Lukas? ini jawabannya agak panjang. Tapi mau saya terangkan, mudah-mudahan ada di sini. Mudah-mudahan. Saudara Yesus itu loh, apakah ada? Begitu seringnya ditanya, sampai ada di persiapan, ya kan? Tanda bahwa ini sering dipersoalkan orang. Mengapa gereja Katolik percaya bahwa Maria itu perawan? Padahal dalam Alkitab ada kisah bahwa ada saudara Yesus. Ya, mereka pegangannya ayat ini. Dalam Markus 6 ayat 3 ada kata-kata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, dan saudara dari Yakobus, Yoses, dan Yudas, dan Simon. Jadi anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Nah, ini menurut orang-orang itu adalah anak kandung Maria. Jadi Yesus anak sulung, punya adik Yakobus, punya adik Yoses, punya adik Yudas, punya adik Simon. Siapakah mereka? Anak Maria. Itu menurut mereka. Lah kenapa gereja Katolik percaya Maria tidak punya anak lain, tetap perawan? Ah, kan Yesus punya saudara. Siapa itu? Saya mau terangkan yang pertama, yang paling gampang dulu. Kata saudara dalam Alkitab, saudara, adelphos dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Ibrani, itu pengertian yang sangat luas. Paling gampang, maaf, ini untuk orang NTT. Orang NTT, karena saya punya banyak mahasiswa NTT. Ketika saya jadi pemimpin biara, ada yang bertanya, Romo, saya mau hadir dalam wisuda saudara saya. Izin. Lalu saya tanya, saudara yang mana, Frater? Kok belum pernah dengar Frater punya saudara di sini? Lalu diterangkan, dia itu, Romo, kakak dari ipar tetangga, ada satu kampung, ya, satu kampung. Jadi itu saudara, gitu. Saya kira untuk daerah lain sama saja. Kata saudara itu punya arti yang sangat luas. Dan saya buktikan dalam Alkitab, kata saudara dalam bahasa Ibrani bisa berarti paman. Bisa berarti paman. Yakub punya paman namanya Laban. Dan Laban mengatakan, bukankah kita saudara? Jadi saudara itu bisa kandung, bisa sepupu, bisa paman, ini saudara. Kalau untuk orang Ambon, kita basudara, semua orang saudara. Ya enggak? Jadi jangan membaca kata ini bahwa ini saudara Yesus berarti saudara kandung. Satu, itu yang pertama, paling gampang. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan kalau menafsirkan ini apa adanya, berarti Yesus tidak tunggal, tetapi dia punya adik-adik. Ini berarti anaknya siapa? Kalau ini saudara kandung, anaknya Maria. Teks kedua yang mereka kemukakan, Matius 1:25. Yusuf tidak bersetubuh dengan dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Dari dua ayat inilah gereja non-Katolik sering mengatakan ajaran Katolik tentang Maria tetap perawan. Salah. Jawabannya gimana? Sekarang saya jawab. Satu, kata saudara itu arti umum. Yang kedua, saya tanya lagi. Yakobus, Yoses, dan Yudas anak siapa? Anak Maria, kalau menurut mereka. Anak Maria. Oke, sekarang di bawah salib, coba saya tunjukkan. Ini.
Dalam Injil Markus tadi dikatakan saudara Yesus namanya apa? Yoses, Yudas, Yakobus, ya kan? Orangnya sama enggak ini? Coba ingat lagi. Namanya siapa? Yakobus, Yoses. Tadi di pasal sebelumnya saudara Yesus juga Yoses dan Yakobus. Coba Anda bayangkan, coba dilihat. Apakah mereka saudara kandung? Kalau mereka saudara kandung, ya, coba apakah ini masuk akal? Di situ ada Maria, ibu Yakobus, dan ibu Yoses. Maria di bawah salib disebut Maria, ibu Yakobus, dan ibu Yoses. Seandainya ini Bunda Maria, ya tidak mungkin toh menyebut itu ibunya Yakobus dan Yoses. Kenapa? Kalau itu anak kandung, ya tidak usah menyebut nama lain. Katakan aja bahwa itu ibunya Yesus. Gini, saya tahu ini agak sulit. Kalau saya, ini paling gampang saya memberi contoh dari diri saya. Ya, saya punya kakak kandung, saya nomor 5, kakak saya nomor 4, sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ya, saya punya ibu, lalu ibunya kakak saya siapa? Ibu kakak saya siapa? Ya ibu saya toh, ya toh. Sekarang ada orang yang bercerita datang kepada saya, Romo, gini dulu, nama kakak saya itu Romo Anton, ya. Jadi Romo Anton dengan saya itu kandung, kakak adik, ibu kan satu kan. Seandainya ada orang mengatakan, Romo, saya tadi ketemu ibunya Romo Anton, apa enggak tersinggung? Kalau Romo Anton saudara kandung saya, dia tidak akan mengatakan saya ketemu ibunya Romo Anton. Tapi saya ketemu ibunya Romo, karena orangnya sama, ibunya sama. Sama dengan ini, kalau itu Yakobus dan Yoses itu Maria, yang dimaksud itu kandung. Di bawah salib ada ibunya Yakobus, Yesus pasti tersinggung, itu mama saya juga. Tapi bahwa disebut itu ibunya Yakobus, tanda bahwa Yakobus dan Yoses itu bukan anak kandung Maria. Kira-kira begitu logikanya. Karena kalau tidak aneh sekali menyebut Yakobus dan Yoses, padahal itu sebenarnya ibunya Yesus juga. Ibu Yesus ada di situ, beres toh. Kalau memang itu saudara kandung Yesus, katakanlah di bawah salib ada Maria, ibu Yesus. Nggak usah nyebut kakak adiknya. Saya akan tersinggung kalau Romo ketemu mamanya Romo Anton. Loh itu mama saya. Bilang saja ketemu mama Romo kan beres. Satu. Yang kedua, ketika Yesus wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Itu ibumu. Lalu sejak itu murid yang dikasihi menerima Maria ke dalam rumahnya. Itu kata Injil Yohanes. Menurut tradisi Yahudi, seandainya Yesus itu punya adik-adik yang namanya Yakobus, Yoses, seandainya ini saudara kandung Yesus, tidak bakal itu terjadi bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada murid. Pasti saudaranya akan marah. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Karena Yesus tahu ibunya tidak punya lain-lain, anak kandung, maka ketika wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Karena dia tidak punya anak lain. Dengan kata lain, kepada saudara-saudara kita bukan Katolik, katakan, kata saudara Yesus dalam Injil yang namanya Yakobus, Yoses, Simon, hampir pasti bukan saudara kandung, sepupu kah, famili dekat, pokoknya bukan. Karena kalau enggak repot ini. Tapi kembali ke yang sebelumnya, saya katakan, kalau Maria itu nanti setelah melahirkan Yesus bersetubuh dan punya anak-anak lain, mengapa dia ketika diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi seorang ibu, dia bingung. Dia mengatakan saya tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, kalau mau tahu artinya, saya enggak menyentuh laki-laki, saya tidak berhubungan dengan laki-laki. Maka dia bingung. Dari kata-kata Maria, Gereja Katolik menyimpulkan, sebenarnya Bunda Maria seperti beberapa orang dalam kitab suci,
punya kaul untuk hidup tanpa menikah. Maka ketika diberitahu, kamu jadi ibu, bingung. Seperti seorang suster dikatakan, nanti suster punya anak. Pasti bingung, lah saya memang tidak kawin, bagaimana punya anak? Nah, kalau dia punya suami, dia tidak punya keinginan untuk hidup selibat, mengapa harus bingung ketika mendapat berita bahwa dia akan menjadi seorang ibu? Malah seharusnya sebagai orang Yahudi akan bersukacita, akan mendapat anak yang diberkati Tuhan. Bahwa Maria bingung, tanda bagi gereja Katolik bahwa dia punya kaul tetap perawan. Kira-kira itulah. Nah, sekarang masalahnya, tadi saya tersebutkan, dalam Injil Matius ada kata, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ditafsirkan oleh orang-orang non-Katolik bahwa sesudah melahirkan Yesus pasti bersetubuh. Karena bunyi kalimatnya begitu. Ya enggak? Tidak harus begitu. Kata sampai dalam Alkitab tidak selalu punya arti begitu. Coba saya beri contoh. Yesus akan memerintah sampai musuh-musuhnya diletakkan di bawah tumpuan kakinya. Masa setelah musuh-musuhnya di bawah kakinya, Yesus selalu berhenti jadi raja surga? Kan tidak. Itu hanya untuk menekankan bahwa Yesus menjadi raja selama-lamanya. Jadi kata sampai, saya ulangi, engkau adalah raja, Allah akan menundukkan para musuh ke bawah kaki Yesus, Allah akan mentahtakan Yesus sampai musuh-musuhnya berlutut di kakinya. Itu tidak berarti kalau musuhnya sudah berlutut, lalu Yesus tidak jadi raja. Kan tidak. Begitu juga dengan kalimat ini. Akhirnya saya mau katakan, kalimat yang sulit ini sebenarnya dalam bahasa asli bisa diterjemahkan begini. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, tapi Maria tetap melahirkan anak. Bahkan terjemahnya bisa begitu. Ya. Segala perhitungan yang saya sebutkan tadi membuat gereja Katolik mengatakan, kami punya iman yang bukan ngawur, minimal tidak ngawur. Ya, begitu jawabannya. Waduh, diborong.